Bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program satelit Saat Teduh 5 menit. Mari kita siapkan hati untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu atas segala pertolonganmu, kasih setiamu, dan pemeliharaanmu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap setia bagi kami, sebab Engkau selalu setia pada janjimu. Terima kasih Bapa, kami mau membaca firman, biarlah Roh Kudus memberikan kami penerangan dan hikmat untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah Tinggal di dalam Kristus. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayat 3 saja untuk kita bersama-sama merenungkannya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang kita mendengar pada hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa Surgawi, kita adalah pengusahanya. Dan juga kalau kita membaca selanjutnya dikatakan bahwa tiap ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berbicara pokok anggur dengan ranting ini berbicara tentang hubungan, tentang relasi, tentang pentingnya kita tinggal di dalam Kristus. Sebab tanpa Kristus kita tidak dapat berarti sama sekali. Nah, saudara-saudara, dengan kebenaran ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya mau bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Kebenaran yang pertama, karena kita tinggal di dalam Kristus, ini berarti hidup kita bukanlah milik kita lagi. Hidupmu bukan milikmu. Perhatikan, di sini dikatakan oleh Yesus, akulah pokok anggur, dan dikatakan kamu ranting, dan juga dikatakan Bapakulah pengusahanya. Artinya bahwa hidup kita ada dalam otoritas Sang Bapa. Hidup kita ada dalam kuasa Sang Bapa itu. Dan kita harus tinggal di dalam Kristus, sebab dialah pokoknya, sedangkan kita hanya ranting-rantingnya. Kalau hidup kita bukan milik kita, maka kita seharusnya mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Kita harus melakukan atau berbuah, dikatakan, bagi Dia, bagi Sang Pengusaha, sebab buah itu milik Sang Pengusaha. Jadi apapun yang kita hasilkan seharusnya itu bagi si pengusaha, bagi Bapa Surgawi kita. Itu kebenaran pertama yang saya bisa dapatkan. Yang kedua, kebenaran yang kedua, bahwa Allah kita berhak atas hidup kita. Allah berhak atas hidupmu. Perhatikan di sini. Dikatakan di dalam ayat yang kedua itu, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, supaya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan ada kata dipotongnya dan dibersihkannya. Artinya Bapa sebagai pengusaha, Dia berhak atas kehidupan kita. Dia berhak memotong atau membersihkan setiap ranting-ranting itu. Dia berhak atas kita supaya kita lebih banyak berbuah. Dan tujuannya tentunya kita lihat di sini adalah ketika kita dibersihkan karena supaya kita lebih banyak berbuah. Bapa melakukannya karena otoritas, karena Dialah pengusaha, Dia yang memiliki kita, maka Dia juga yang berhak atas hidup kita. Dan yang ketiga, Yesus berkata bahwa di luar Kristus hidup kita sia-sia. Oleh sebab itu, itulah kebenaran.
tinggallah di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus hidupmu sia-sia. Sebagaimana Yesus katakan di dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan di sana, Yesus dengan tegas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya hidup kita tidak akan pernah berarti. Kalau kita berkata kita tinggal di dalam Kristus, maka kita harus benar-benar menetap di dalam Kristus. Bagaimanakah kita tinggal dalam Kristus? Tentunya kita harus tetap tertancap pada pokok itu. Bagaimana kita supaya tetap tertancap pada pokok itu? Kita punya persekutuan dengan Dia. Kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Persekutuan melalui doa pribadi, melalui pembacaan Alkitab, melalui renungan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.